Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang bertahta di dalam hati kami. Engkau yang menolong kami dalam kelemahan kami. Engkau yang menghibur kami di setiap kedukaan dan pergumulan kami. Kepadamu kami memohon ya Tuhan, cengkeramlah hati kami dengan anugerah dan kuasa-Mu, supaya hati kami siap bagi firman yang akan dibaca dan diberitakan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang tetap terarah kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat mempersiapkan renungan ini, hati saya tertuju kepada saudara-saudara kita Jemaat HKBP Betania Ranca Ekek, yang saat ini sedang menghadapi ketidakadilan, di mana rumah ibadah mereka, tempat mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, disegel oleh sekelompok orang. Kembali kita bertanya-tanya, mengapa di negeri yang mengaku berketuhanan ini, orang beribadah pun dilarang? Sementara rumah pelacuran dibiarkan berdiri tegak, praktek-praktek perjudian masih berkeliaran di mana-mana, dan bahkan orang-orang yang ditetapkan sebagai koruptor dan penjahat justru berpose bak selebritis di hadapan kamera, tanpa ada lagi rasa malu dan takut. Hati kita teriak, bukankah negeri ini justru sedang membutuhkan berdirinya rumah-rumah ibadah lebih banyak lagi, agar perilaku biadab dan tidak tahu malu yang sekarang ini sedang merajalela bisa semakin diredam? Bukankah rumah ibadat yang sangat-sangat sedang kita butuhkan, agar tidak ada lagi tindakan barbar para pengecut yang beraninya main keroyokan terhadap kakek berusia 89 tahun yang dituduh mencuri mobil? Tapi itulah negara kita yang mengaku Pancasilais ini. Keadilan sosial yang digembar-gemborkan para founding fathers kita ternyata masih jauh panggang dari api. Kalau begitu, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus menyikapi kejadian ini? Maka disinilah renungan firman Tuhan hari ini berbicara keras kepada kita. Yang pertama sekali harus kita lakukan menghadapi ketidakadilan negara kita tercinta ini adalah mengarahkan mata kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Saya jadi teringat kepada peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air. Melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, tiba-tiba Simon Petrus juga ingin melakukan hal yang sama. Maka dia turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Mula-mula Simon Petrus bisa berjalan beberapa langkah karena matanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba saja pandangannya beralih kepada gelombang air danau yang saat itu sedang besar. Maka seketika goyahlah iman Petrus dan akhirnya dia tenggelam. Untung saja Tuhan Yesus segera meraih tangan Simon Petrus dan menyelamatkannya. Pengalaman Simon Petrus itulah yang sedang kita alami saat ini. Kita sekarang ibarat sedang berjalan di atas air yang bergelombang. Pertanyaannya kemudian, kemanakah fokus penglihatan kita? Apakah pandangan kita tetap fokus dan terarah kepada Tuhan Yesus? Atau kita malah fokus melihat gelombang-gelombang kehidupan kita? Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita tidak lebih hebat dari Simon Petrus. Ketika kita lebih fokus kepada gelombang kehidupan kita juga pasti akan hanyut tenggelam dibawa oleh arus kehidupan ini. Maka untuk itulah firman Tuhan menyapa kita hari ini. Kita yang sedang diperlakukan tidak adil oleh dunia, juga termasuk kita yang sedang terbaring di rumah sakit, atau kita yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi, pergumulan dalam mendidik anak, dan seterusnya dan seterusnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Fokuslah kepada rancangannya dalam kehidupan kita. Imanilah apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka Allah juga turut bekerja dalam kehidupan jemaat HKBP Ranca Ekek melalui tindakan-tindakan ketidakadilan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan suatu saat nanti kepada jemaat HKBP Ranca Ekek, asalkan iman mereka tidak menjadi lemah. Fokuslah kepada Kristus. Walaupun dikhianati oleh murid kepercayaannya, Simon Petrus dan Yudas Iskariot, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya, Kristus tetap menjalani via dolorosanya menuju kepada kepenuhan kehendak Allah. Dan pada akhirnya Kristus menang atas maut dan kematian. Fokus itu juga lah yang membuat Kristus sanggup berkata, "Bukanlah kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Saudara-saudara, kalau kita harus menderita ketidakadilan oleh karena iman kita, maka biarlah itu terjadi atas seizin Tuhan kita. Yang penting bukan karena perilaku kita yang kurang baik, maka kita menghadapi ketidakadilan. Tetapi kalau kita menderita karena perilaku kita yang kurang baik, karena kita kurang menghormati orang-orang di sekitar kita, ya berarti kita memang pantas untuk menderita. Tetapi kalau kita sudah melakukan yang baik, kita sudah berjalan di koridor sesuai kehendak Allah, namun kita tetap menderita karena ketidakadilan oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air, maka janganlah surut langkahmu. Tetaplah berjalan dan melangkah. Dan yang terpenting, arahkanlah fokus pandangan kita tetap kepada Allah. Maka Dia akan bertindak untuk membawa kita melewati masa-masa berat itu. Dan pada waktunya kita akan tiba di padang yang berumput hijau dan berair tenang. Namun, di sisi lain kita juga harus menyadari konsekuensi dari tindakan mata yang tetap terarah kepada Tuhan. Ini bukan sekedar berbicara soal janji penyertaan Tuhan saja, melainkan ini juga berbicara soal kesetiaan kita berjalan di jalan Tuhan. Ketika mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus otomatis berjalan di jalan kebenaran. Bergaul dengan orang-orang benar. Bukan sebaliknya, berjalan di jalan suka-suka kita dan bergaul bebas dengan orang-orang fasik yang melakukan ketidakbenaran. Ketika kita sedang menghadapi ketidakadilan dan mata kita tetap terarah kepada Tuhan, maka ini mengandung konsekuensi bahwa ketidakadilan itu pun akan kita lawan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang berkeadilan, bukan malah ikut-ikutan melawan dengan ketidakadilan atau kejahatan. Ingatlah saudaraku, kita tidak mungkin menatap kepada Allah, tetapi sekaligus juga menatap kepada iblis. Kita tidak mungkin bergaul dengan Allah, tetapi sekaligus bergaul dengan orang-orang fasik. Walaupun memang di satu sisi, kita tidak mungkin tidak berhubungan sama sekali dengan orang fasik selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi yang ditekankan di sini adalah soal pergaulan, bukan soal perjumpaan atau pembicaraan. Selama kita masih di dunia ini, kita memang tidak mungkin tidak berjumpa dan tidak berbicara dengan orang fasik. Tetapi soal apakah kita bergaul dengan mereka, itu adalah pilihan kita. Orang benar, orang yang matanya terarah kepada Tuhan, tidak mungkin bergaul dengan orang fasik, karena keduanya memiliki dua arah hati dan cara pandang yang sangat berbeda, bahkan berkontradiksi satu sama lain. Ingatlah saudara-saudaraku, dalam doa Bapa kami, kita memohon, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini juga menyangkut soal pergaulan. Kita tidak bergaul dengan orang fasik bukan karena kita terlalu baik bagi mereka, melainkan sebaliknya. Karena kita menyadari bahwa kita belum cukup baik. Kita tidak cukup baik untuk menghadapi segala pencobaan ataupun tidak cukup cerdik untuk menghadapi segala permasalahan yang ditimbulkan melalui pergaulan-pergaulan seperti itu. Maka kita menghindari pergaulan dengan orang fasik yang berpotensi mencelakakan kita dan menghancurkan integritas kita. Itulah konsekuensi dari mata rohani kita yang terarah kepada Tuhan. Kita akan tetap berjalan di jalan Tuhan dan tetap akan setia mengikuti segala rancangannya, meskipun itu kita harus melewati via dolorosa kita. Mata yang tetap terarah kepada Tuhan akan membawa kita pada 3 serangkai penopang kehidupan orang Kristen, yaitu
bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 12. Dan sambil melakukan itu, kita akan tetap menjaga langkah kita dengan cara bergaul dengan orang-orang yang benar dan menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang fasik. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, melalui sapaan firman hari ini, Tuhan teguhkan kembali, Tuhan ingatkan kami, agar mata kami tetap terarah kepada Tuhan, tetap terarah kepada Kristus. Meskipun di sekeliling kami gelombang kehidupan sedang menderu, sedang menghantam kami, terutama saudara-saudara kami yang ada di HKBP Betania Ranca Ekek. Ketika kami fokus kepada gelombang itu, kami akan hanyut seperti Simon Petrus. Tapi ketika kami tetap menjaga pandangan kami kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami melewati masa-masa sulit itu. Maka biarlah Tuhan firman ini juga menggema di hati saudara-saudara kami, anggota jemaat HKBP Betania Ranca Ekek. Tolong mereka untuk tetap terarah kepada Tuhan. Dan tolong mereka untuk menjaga pergaulan di dalam kebenaran, agar mereka tidak terjebak menghadapi ketidakadilan ini dengan cara-cara yang tidak baik. Kami percaya Tuhan sedang bersama dengan mereka untuk membawa mereka melewati masa-masa sulit itu. Dan Tuhan akan membuat rancangan-Mu indah pada waktunya, sehingga saudara-saudara kami yang ada di HKBP Ranca Ekek akan dapat beribadah memuji Tuhan di dalam ketenangan pada saatnya nanti. Dan kami pun Tuhan, tolong kami untuk tetap mengarahkan mata rohani kami kepada Tuhan, agar kami ditolong untuk melewati setiap pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami. Bersama dengan firman ini kami jalani hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.